Hari ini kita senang, saya Aldi Susanto kembali bisa memandu Anda di Dialog Solusi SDM, memastikan CEO-nya MSI Consulting Bu Novianing Tiastuti sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Bajunya merah gini, luar biasa. Ini ada kaitannya dengan tahun politik tuh? Oh jelas toh ya. Loh. Kak bahaya tahe, Kak bahaya. Kak Blas. Oh Kak Blas ya. Ya kalau teman-teman saya nanyanya bukan Kak bahaya, Kak bahagia katanya. Dan siapakah tamu kita hari ini? Oh siapa tamu kita? Oke, jadi kita pagi ini kedatangan tamu seorang ya. Seorang lelaki. Seorang lelaki. Beliau adalah HR Manager dari Haris Hotel dan Convention di Bundaran Satelit. Bapak Agus Santiko Setio Nugroho, namanya panjang, semoga tidak salah ini. Namanya benar ya? Namanya Mas Agus betul. Benar ya? Ada belakangnya O, itu menandakan orang Jawa, Pak. Iya, semua ya. Semua. Iya. Kalau nanti belakangnya A itu pesaing ya? Pesaing, Pak, betul. Iya toh, Bu Novi tahu toh ya? Iya. Tahu kan? Santiko kalau belakangnya A kan pesaing namanya. Iya. Mas Agus sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. senang kalau misalnya narasumbernya sehat-sehat semua. Dan hari ini Bu Novi kita judulnya itu keren loh, manajemen suksesi gitu loh, bukan sekedar manajemen urut kacang. Kenapa saya bilang keren? Karena ini kan kalau dikaitkan dengan tahun politik ya, suksesi lah ini. Terus habis gitu pakai baju merah, ini kan jelas arahnya kemana ini ya. Tanda-tanda ini. Kita akan ngobrol apa Bu Novi? Sebelum nanti saya juga minta Mas Agus cerita sedikit soal Haris dan perhotelan, hospitality itu seperti apa sekarang. Tapi kita akan ngobrol apa dengan Mas Agus hari ini? Jadi kita hari ini akan ngobrol tentang manajemen suksesi dan terutamanya di industri perhotelan. Di industri perhotelan ya. Karena kemarin sempat ketika kita mau bahas apa yang akan kita bahas gitu kan. Karena kita kepingin menyajikan isu-isu atau tema-tema bahasan yang selalu menarik gitu kan. Jadi ketika ada narasumber kita pasti akan diskusi dulu apa yang menarik dari industri masing-masing narasumber. Nah kemarin Pak Agus menyampaikan kalau di perhotelan itu Bu, yang sekarang sedang menarik adalah itu kita ini kekurangan talent-talent yang yang bagus, kualifikasinya oke untuk perhotelan. Jadi terutama ini terjadi pasca pandemi kemarin kayak gitu. Nah rasanya ini menarik untuk dibahas karena ya nanti mungkin Pak Agus akan bercerita gitu. Kenapa kok terjadi seperti ini? Terus supaya tidak terjadi demikian seperti apa? Karena tentunya kemarin setelah pandemi mungkin kita juga semua tahu bahwa hotel itu industri yang paling terdampak gitu ya. Apalagi ada conventionnya gitu ya. Itu tidak ada acara sama sekali seperti itu. Nah sekarang setelah bangkit itu kok bangkitnya itu juga tidak bisa mak jegrek gitu loh Mas Aldi, mak jegrek. Dan termasuk juga SDM-nya. Nah saya bilang kalau kemarin itu sebelum pandemi SDM-nya itu sebenarnya sudah ada cukup banyak, hanya industrinya aja yang terpuruk. Ketika kemudian ini industrinya kembali lah, orang-orangnya ini lah masih ada. Terus ternyata pada kemana? Betul. Nah hari ini kita akan intinya nanti di bagian akhir kita akan memastikan bagaimana kita bisa mak jegrek ya. Ya, oke. Kan Pak Jegrek gitu kan. Jegrek ini yang sesuatu moto nih Pak Jegrek. Tadi bicara off air saya sama Mas Agus, beliau ini kalau di hospitality di perhotelan kayaknya sudah senior banget gitu. Ya. Sudah suhu. Memulainya sama dengan saya memulai siaran tahun segituan begitu ya. Artinya kan udah nggak pernah putus. Tahunnya rahasia ya. Iya, tahunnya rahasia Pak ya. Umurnya sudah nanti ketahuan. Mas Agus, so far so good. Bagaimana sekarang bisnis perhotelan menggeliat setelah COVID? Nggak usah ditanya lah kalau COVID ya. Iya betul. Piye Mas kondisi recovery-nya sejauh mana sekarang ini? Betul. Sekarang itu recovery-nya Pak Aldi betapa begitu luar biasanya karena sejak pandemi kita terpuruk itu di Maret 2020 ya. 20 ya. Jadi itu kita terasa banget apalagi di tempat saya sendiri hotel kami itu adalah startingnya di November 2019. Baru tumbuh, baru embrio, baru rekrutmen, baru mempersiapkan gitu ya. Ya kita bicara masalah hotel ya. Iya. Jadi
persiapannya begitu panjang dan kita akan mendapatkan sesuatu yang benefit yang luar biasa. Ternyata Desember, Sudah Januari, mulai. Februari ada informasi yang begitu hebohnya, lalu Februari akhir beberapa hotel juga sudah mulai nutup dan itu ditutupkan seluruh dunia. Maret kita jeblok langsung. Nah seperti itu, sehingga kita harus menjaga juga iklim bagaimana dengan karyawan-karyawan kita juga. Betul. Gitu ya, supaya mereka tetap stabil, mereka tidak down, mereka harus kita encourage lah bagaimana dengan supaya mereka stabil bekerjanya. Kan tahu ya, kebersihan itu menjadi tulang punggung dari hotel ya Pak ya. Iya, Sama iya. Bu Novi ya, kalau misalnya masuk hotel kotor, jorok, Iya. wah orang pasti ngomel. Betul. Ini kenapa ini mau Betul, ngapain betul. ini karyawan. Nah itu yang kita jaga. Dan kita juga bersyukur dengan setelah kita jaga dengan sekian lama gitu kan, meskipun dengan kondisi yang terburuk ya, kita masih tetap bertahan. Memang tidak ada satupun yang kita keluarkan. Oh gitu ya. Karena petunjuk dari pusat bahwa jangan dikeluarkan ataupun diselesaikan lah, istilahnya demikian. Tapi kita kurangi untuk benefit-benefitnya, kita kurangi gitu, dan kita menjaga, dan teman-teman kita sampaikan beberapa kali bahwa ini adalah milik kita, harus kita jaga dan sebagainya, dan mereka semangat. Sampai dengan kita jaganya juga luar biasa, kita kasih makan dari hotel, kita alihkan mereka, teman-teman juga kita masukkan ke hotel. Jadi kalau mereka yang dari luar kota kos gitu, kita Dikasih masukkan tempat, ya untuk menjaga, karena hotelnya sepi Bu. Iya. Gitu. Paling yang masuk cuman 2-3 kamar, 5 kamar gitu kan masa pandemi ya. Iya. Nah seperti itu, sehingga kita masih bisa bertahan dan teman-teman juga bisa menjaga hotel. Dan dari sisi TripAdvisor kita itu yang awalnya turun dari sekarang itu ya, hotel kalau dari TripAdvisor itu sekitar 525 hotel. Kita waktu awal itu sekitar 180-an, 150 levelnya. Terus kita bisa mencapai dengan level 1 sampai 2 tahun setengah kita nomor 1 dari 525 hotel. Tapi karena persaingan juga yang kemarin kita sedikit turun ya. Kita sekarang di posisi 8, tapi kita juga tetap yakin karena dari sisi TripAdvisor kita sendiri juga masih bertahan, rankingnya tetap nilainya yang memasukkan itu adalah masih angka 5. 500 sekian itu tadi itu jumlah di Jawa Timur atau Indonesia, Mas? Surabaya saja Bapak. Oh Surabaya ya. Surabaya Pak. Kebayang ya Pak ya? Iya, Saya sendiri juga nggak nyangka. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Makanya ngapalin Di sekarang. mana gitu ya, tempatnya di mana aja. Makanya. Itu termasuk yang mulai dari bintang 1 sampai melati itu ya. Betul. Oke. Ternyata mereka masukkan ke sana semua dan itu ada ranking-rankingnya yang di dalamnya. Jadi memang luar biasa. Iya. Jadi peran serta dari pemerintah itu sangat mendukung sekali. Makanya pemerintah bolak-balik ada promo-promo segala macam untuk mendatangkan tamu ke Surabaya. Iya. Gitu. Kalau Haris sendiri kan holding company ya. Haris itu di bawah naungannya Tausia. Dulunya namanya Tausia. Sekarang sudah menjadi Ascott, bagiannya dari Ascott. Ascott. Ya. Kalau di Chain hotel gitu ya. Chain hotel. Iya. Awalnya adalah Tausia Hospitality. Bahwa kita ada beberapa hotel di bawahnya Tausia. Itu ada Prefrang itu adalah hotel yang memang kelas bintang 5, tapi ada yang di Bali itu benar-benar luxury. Terus kita juga ada Vertu itu yang di Jakarta. Lalu kita ada Haris punya kita sendiri, ada beberapa memang brandnya adalah cukup terkenal, Haris ya. Iya. Lalu adik kita itu ada Fox, ada Yellow. Oh Yellow. Yellow bukan dan ya? Pop. Oh, Pop, ya. Pop. Pop yang terakhir. Iya. Gitu. Oh, gitu. Oh ada Fox, ada Pop. Betul. Pernah dengar ya Pak ya? Yang Iya. Fox gitu. Iya. Kalau artinya tadi disampaikan Haris November ya? November 2019. Itu artinya baru pertama kali Beroperasi yang di Beroperasi ya. yang di Tapi di Surabaya sudah ada Haris ya. Haris Yang ini Hongkong satelit. itu sudah ada. Yang yang satelit Yang kami ini. yang di Oke. Haris Satelit, bundaran Bundaran satelit. satelit. Iya. Mas Agus daerah kekuasaannya di Haris Satelit ya? Satelit daerah barat Pak. Iya, artinya ini holding juga punya SDM, punya manajer SDM juga ya? Iya. Atau masing-masing? Masing-masing hotel. Masing-masing hotel. Oh, masing-masing Masing-masing hotel. hotel. Jadi itu kayak franchise gitu. Jadi
ownernya sendiri. Oke. Dan kalau bicara soal hari ini, sudah kalau ngelihat senyumnya kayaknya udah cuan ya. Wah harus Pak. Terkadang ya lucu ya Pak, kami ini orang hotel ya Pak ya. Ada orang marah, kita juga dengerin sambil kita tuh tersenyum supaya tamunya itu reda. Enggak, dipikir malah ngetawain tamu. Waduh. Padahal tidak. Padahal maksudnya supaya kita ya. Iya. Keramahan gitu ya. Keramahan, harus ceria, harus bahagia, gesturnya juga enak dan sebagainya gitu. Ya, tapi ini bukan berarti bahwa yang ditampilkan Mas Agus ini palsu loh, bukan loh ya. Loh ya asli sih. Lah ya asli toh, lah iya toh. Lah kadang-kadang lapo guyang-guyu dhewe iku. Ya opo ae lho. Lho ya opo bawaan orang dari dulu udah Tapi memang soalnya mulai 9 berapa tadi? 91 ya. 91 sampai sekarang. Mas Agus itu di SDM, saya ini sudah di penyiar 30, ya. Jadi masih kayak sehari-harinya. Betul, kalau di siaran itu ada yang namanya smiling voice. Yeah. Jadi suara itu harus suara senyum. Itu kita sama-sama tua di bisnis kita dan sama-sama senyum-senyum sendiri. Betul, itu Iya, saya Pak. Karena itu dia. Karena kita juga ngajarin ya untuk yang teman-teman kita yang di operator itu adalah harus duduk tegak gitu kan. Pasti kami mengikuti dari siaran ya. Kalau duduk tegak itu pasti intonasi suaranya akan keluar dengan betul. Tidak tertahan. Kalau misalnya kita bersandar tentunya mohon maaf, saya enggak menggurui, saya ingin belajar. Tapi memang kami mengajarkan begitu. Betul. Jangan sekali-sekali gitu kan ya. Dan kalian harus happy. Kalau ada yang cemberut sudah tutup dulu teleponnya, kamu ke belakang dulu sana makan atau ngopi gitu. Kalau kamu sudah gembira balik lagi jadi operator gitu, balik lagi nggak boleh kayak gitu. Ini menarik ya kita bicara yang seperti itu ini. Kita ke penelpon dulu buat mendengarkan masukannya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan. Ya, ini saya mau tanya ya. Ini hotelnya bintang berapa? 4. Bintang 4 ya. Sekarang gini, kalau hotel yang bawah-bawah itu kan kadang-kadang ditanyain, Bapak nginepnya ninggal KTP, dan kalau bawa istri itu dilihat ini KSK-nya cocok, KTP-nya cocok apa enggak kan gitu ya. Kode apa enggak kan masih gitu. Tapi kalau bintang-bintang sudah bintang 4, bintang 5 itu tersinggung. Kalau apa? Wah, gitu toh. Malah justru bintang 4, bintang 5 itu malah menyediakan selimut sing iso bernapas. Iya toh. Soalnya adik saya ada pejabat dari Jakarta. Iya toh. Apa sih disediakan. Nah ini bagaimana? Berani enggak hotel itu nanti apa itu jenenge negor apa itu pejabat sing malah disediakan be hotel ya toh. Nah itu saya enggak ngerti kenapa ada perbedaan sing hotel cilik-cilik, hotel esek-esek itu wah digerebek polisi atau apa. Lah bintang 4, bintang 5 itu gak berani polisinya. Nah, hal seperti itu apa bisa dihindari oleh hotel yang dikelola ini? Saya itu membuat ya inilah apa itu jenenge iri hati ya kalau menurut saya, ya. Tapi jangan bohong loh ya, kalau enggak, hotel saya enggak gitu, enggak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, kalau mau beling itu enggak usah di hotel, di kantor lo banyak, di mana-mana juga banyak, itu kan kembali ke orangnya. Tapi kalau misalnya ditanya hotelnya menyediakan apa enggak, ya pasti enggak lah. Iya. Oke, kita ke penelpon di belakang Pak Sumarwito. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Ya, silakan Mas. Bentar Bos, aku ngicilin volume ya. Iya. Oh ya, udah ya. Ampun. Ya, ini dengan Hotel Haris ya. Betul Pak. Oh iya, itu sekarang saudaranya yang pop itu udah hilang ya. Katanya di merger sama jadi Haris ya. Terus yang kedua, Haris itu franchise atau pemilikan sendiri ya. Saya juga punya rumah di daerah Dharma, ada Haris yang konvensi itu, mau masuk aja nggak pernah. Sampai bingung hotel apa tempat gedung apa gitu ya, mulanya itu ya. Terus soal tadi perkara hotel dibuat ini itu kan tergantung siapa yang nyewa ya. Hotel kan hanya penyedia. Kalau jasa ada yang itu kan ada barang, ada pembeli lah, pembelinya sih oke kok ya. Mau kita mau
mau lurus-lurus aja, mana mungkin kita mau lurus? Kalau mau lurus itu di surga, tapi kalau di dunia itu ya pasti banyak begitu-begitu. Saya nggak ngomongin soal hal pekerjaan ini itu jelek buruk, itu urusannya yang berdosa, urusannya dia sendiri lah. Jadi menurut aku sih sosok aja deh kalau mau urusan hotel begitulah. Terus yang saya tanyakan tadi kok ada semaling voice ya, saya juga menanyakan bagaimana menanggapin tentang telemarketing atau sales marketing yang pakai telepon gitu ya. Itu kadang tahu waktu langsung nyerocos kadang saya bingung. Mbak, saya ini masih di jalan. Oh betul. Kadang itu gimana caranya bisa mereka tahu waktunya yang enak, terus nggak paham gitu, gak asal telepon, terus apakah tidak ada nanya dulu atau gimana gitu, karena kalau namanya kayak begitu kan kita juga nggak nyaman ya di telepon. Terus kalau saya komplain gitu, ini mungkin bukan di Haris ya, mungkin untuk customer service by telepon itu kadang mereka itu kayak sepertinya Bang Mario tak tutup nul, aku pengen customer singlane, nggak gitu juga kan sebenarnya kan customer menghandle customer service itu kan menghandle sampai customer ini selesai masalahnya, benar-benar udah clear, udah ini ya. Oke, udah dibantu lagi sampai benar-benar tanya lagi gitu. Tapi kan ada yang customer service mungkin dia lagi kali ya, atau mungkin berantem sama istrinya kali ya. Terus kayak soalnya handle itu soalnya saya belum selesai. Kan sudah saya jelaskan. Sepertinya kok nggak sabar ya. Kita nggak sabar emang customer, tapi customer service harusnya lebih sabar lagi kita gitu. Tapi ada customer service seperti itu. Tadi semaling voice-nya kita dengar banget. Ini orang ikut emosi juga deh, padahal nggak boleh gitu kan sebagai telekonferensi itu. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Saya mengajak kita bersepakat saja karena ini bukan dialog keagamaan ya. Kalau yang berkaitan dengan etika dan moral itu kita singkirkan ya. Kita bicara soal SDM-nya soalnya. Nanti kita habis waktu di situ, Mas. Agus, monggo ditanggapi soal telemarketing, mana yang bisa ditanggapi dari kedua penanya kita ini. Ya, baik. Pak Aldi, matur nuwun. Karena memang kita hari ini adalah perihal masalah SDM ya, bukan perihal dengan masalah yang telemarketing ataupun yang seperti yang tadi ya. Ya, karena kita pernah bicara dengan teman-teman dari BPJS, akhirnya yang muncul semua keluhan-keluhan soal BPJS, diskusi SDM-nya kita agak kelewat gitu. Monggo silakan lanjut, Mas Agus. Jadi tentunya kita sedikit singkat ya, kami jelaskan untuk yang nanya tadi dua orang ini adalah untuk KTP. Terus terang di kami tidak pernah sita KTP, kita hanya fotokopi saja. Kenapa demikian? Karena itu adalah menjaga privasi dari tamu yang ada di dalam kamar. Kalau misalnya ada sesuatu, misalnya jatuh sakit ataupun dia butuh bantuan, dokter segera, karena kita menyediakan on call juga itu tahu. Jadi ketika dibawa ke rumah sakit itu jelas gitu ya, siapa dan sebagainya untuk masalah pembayaran. Lalu untuk yang telemarketing, saya rasa di kami pun juga menjaga privasi. Kami selalu menjaga di jam-jam tertentu. Kami tidak berani ngejar seperti itu. Itu yang di tim kami demikian. Jadi kami tidak ya, bahwa untuk yang Haris Pop Gubeng itu kami berbeda ya, karena kami di sini adalah di Haris Bundaran Satelit saja gitu. Memang tempatnya adalah sebelahan dengan pom bensin Shell ya, dan kita naik ke atas. Dan tempat kami cukup besar. Gitu. Jadi, itu aja yang bisa saya sampaikan gitu, Pak. Oke. Bu Nafi mau menambahkan ini kayaknya. Iya, kalau menambahkan mungkin lebih kalau saya menanggapi yang berkaitan dengan SDM ya, tadi tentang smiling voice, terus CS yang tidak welcome, terus telepon tidak tahu waktu. Ya mungkin memang ada beberapa yang seperti itu gitu kan ya. Memang ada mungkin pastinya ada yang seperti itu gitu kan. Karena mereka juga ditarget seperti itu. Tapi tentunya pasti dari pembekalan yang disampaikan itu sebenarnya sudah mengantisipasi hal-hal demikian. Cuma kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya menurut saya masih wajar lah manusiawi lah gitu. Kadang kita nggak ngerti terus sementara harus ditarget berapa call sehari dan sebagainya kayak gitu. Ya, kalau misalnya kita yang di reception itu ya memang kita berikan panduan, Pak. Jadi pada saat tamu setelah check-in ada di kamar, kita make sure kembali kita hubungi apakah ada keluhan dengan yang ada keadaan di kamar, karena ini memang kewajiban kami ya, bahwa yang voicemail ya, yang itu harus
clear ya, harus jelas dan mereka harus happy ketika masuk kamar itu ada sedikit experience. Masuk ke kamar, wow. Wah, kan begitu ya? Wah, seneng aku. Oh, bednya segala macam dan sebagainya itu bagus. Nah, ini yang perlu kita jaga supaya tamu juga merasa tenang, nyaman ketika berada di dalam kamar. Kebutuhannya apa? Tinggal telepon, pencet ini kami langsung datang atau kita langsung hubungi kebutuhannya apa, room service dan sebagainya begitu. Itu yang memang kita jaga. Ya tadi invoice-nya harus voice-nya juga harus lebih bagus. Gitu. Kadang-kadang memang tidak ada yang salah dan benar ya. Kadang-kadang memang kan ada yang telemarketing itu produk-produk tertentu itu yang wes pokoknya nyerocos aja gitu kan. Akhirnya ya kena gebyauya gitu kalau orang Jawa bilang ya. Yang lain-lain pokoknya menjalankan telemarketing pasti itu kalau telemarketing itu pasti nggak sopan gini, nggak denger. Betul. Jadi ya itu memang konsekuensi dari bisnis jasa itu ya seperti itu ya. Bahkan bukan cuma perhotelan, radio juga sama kayak gitu. Kita break dulu para narasumber, Bu Novi, Mas Agus, kita ke iklan dulu ya. Ya, supaya Mas Dewa tidak bertanya-tanya, ini yang terakhir kita bicara soal di luar SDM-nya ya. Mohon maaf kalau setelah ini nanti. Mas Dewa itu nanya gini, itu Haris yang di Bundaran Satelit itu kenapa bangunan hotelnya kok bukan layaknya hotel ya? Saya bingung masuknya dari mana. Mas Dewa, jadi kan nggak sendirian kok. Saya dulu ketika diundang Bu Novi untuk meliput acaranya PSDM di sana juga, ini hotel mana lobinya gitu ya. Silakan dikomentari. Iya, baik. Di tempat kami sih memang kita sebentar, ada penelpon dulu. Ngapunten ya Mas Agus, kita terima telepon dulu. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Dwija. Oke, monggo silakan Pak Dwija. Saya mau menanyakan masalah SDM ya ini. Ya. Khususnya SDM perhotelan. Mungkin Mas Aldi masih ingat lah, Pak Novi juga. Dulu pernah saya menyampaikan masalah perhotelan tentang anak saya. Oh iya, yang di luar negeri itu Pak ya? Yang di luar negeri itu. Dengan SDM anak saya yang mungkin punya sertifikat dari luar negeri, juga dari Qatar itu yang paling jauh. Lalu di Indonesia itu di Makassar, Bali, di Jogja. Lalu dia mencoba untuk melamar pekerjaan itu di Surabaya dan di Sidoarjo, kan tempat tinggalnya di Sidoarjo. Itu nggak kesampaian gitu loh. Alasannya yang katanya lulusan SMK. Oke. Tuh, kalau dilihat dari SDM-nya mungkin kalau dibandingkan dengan kelasnya umpamanya universitas, umpamanya nggak kalah gitu ya Pak ya. Ya, itu skillnya. Mungkin saya nggak menyombongkan anak saya sih, karena dia punya sertifikat di mana-mana gitu. Dan tidak diterima, akhirnya dia yaitu tadi mutung lari ke mana? Kepri. Kepulauan Riau. Iya, itu di hotel apa itu lupa saya namanya. Bawah gitu pokoknya. Itu akhirnya di situ dia. Akhirnya terjadinya COVID itu, akhirnya dipulangkan. Sekarang di mana Pak? Sekarang ya ada di Malang sekarang. Di hotel juga? Enggak. Bukan. Masih cari sih. Sebenarnya sih teman-temannya banyak yang ada di mana-mana, ada di luar negeri juga ada. Cuman dia inginnya masih di Indonesia gitu loh, mau menerima gitu. Dengan SDM yang dia punya, skill yang dia punya, itu. Ya, di bagian apa Pak? Menurut di resto dia, di F&B ya. Asisten manager, iya. Food and beverage. Asisten manager. Oke. Baik. Matur nuwun. Terima kasih. Mohon solusinya gimana? Oke. Diterima di paling dekat lah Indonesia, di wilayahnya dia tempat tinggal gitu. Nanti Terima kasih. Sama-sama Pak Dwija. Over saya tanyain ke Mas Agus, Haris butuh nggak gitu ya? Kalau butuh nanti bisa biar disalurkan lewat teman-teman Posko karena nomornya ada di Posko. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Dwija untuk pertanyaannya cukup menarik bagi kami. Kami juga memahami betapa teman-teman kita itu cukup banyak Pak untuk belajarnya sampai dengan
seperti yang disampaikan Bapak tadi ada di Qatar, Jazirah Arab itu cukup banyak sekali dan mereka skillnya memang rata-rata tinggi, gitu ya. Mereka karena sudah terbiasa dengan berbagai macam masakan makanan yang di dunia dan terkadang tidak bisa didapatkan untuk yang di Indonesia ya, jenis-jenisnya seperti itu tadi. Nah, skill-skill khusus ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh beberapa hotel ketika dia apply gitu. Ya, terkadang ada harapan-harapan dengan iming-iming dengan di sisi salary ya. Salary yang ini ya. Yang sesuai, tapi sedangkan di Indonesia kan tidak begitu tidak bisa disamakan. Kualifikasinya belum ya, levelnya belum. Jangan-jangan itu nggak keterimanya juga karena ngeri ya manajemen hotelnya ngelihat gaji yang diminta gitu ya. Tapi monggo silakan. Ya, terkadang dari beberapa peralatan yang dimiliki oleh hotel tadi itu tidak dimiliki seperti yang ada di luar. Gitu. Tapi skillnya mereka rata-rata skill tinggi seperti yang putranya Pak Dwija itu skillnya juga skill tinggi saya yakin gitu ya, karena mereka sudah terbiasa handle dari berbagai negara dan berbagai problematika dari serasa dari sisi orang luar negeri juga masalah tes itu kenceng sekali. Kalau mereka nggak sesuai atau apa ya mereka pasti akan komplain. Komplain langsung ya. Betul. Ya, yaitu tadi yang seperti saya sampaikan bahwa sekarang itu hotel lagi naik lagi Pak, mencoba untuk naik. Jadi berbeda dengan yang sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi saya rasa lebih gampang. Nah, sekarang ini mencoba untuk kembali lagi sebelum pandemi seperti itu Pak Dwija. Jadi ada beberapa kendala-kendala yang tentunya dari masing-masing hotel ini berusaha untuk balik lagi kayak dulu dan mengambil orang-orang yang cukup banyak. Memang kita ketahui beberapa hotel untuk person in charge-nya tidak terlalu banyak untuk saat sekarang. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya bisa sampai 100 orang gitu dalam satu hotel gitu ya. Kalau sekarang bisa sampai hanya 60 orang atau 70 orang itu dikurangi karena belum stabilnya dari sisi dunia pariwisata khususnya hotel. Tapi kalau memang nantinya sudah kembali, saya yakin akan balik lagi dengan jumlah kapasitas yang 100 itu tadi terpenuhi. Itu begitu Pak Dwija. Jadi kendala-kendala dari beberapa hotel itu demikian. Jadi agak susah sekali diangkat untuk yang ke sana. Gitu. Jadi menemukan skill person dengan skill yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Kebutuhan. Nah, apalagi kalau sekarang itu rata-rata adalah dua pekerjaan dihandle dengan satu orang. Misalnya seperti itu. Jadi multi talent gitu dan sebagainya. Itu yang kita lakukan untuk saat sekarang gitu. Ya, artinya Covid mengajarkan bahwa memang harus multi talent ya. Jaga nih ya, kita nggak kepingin tapi jaga nih. Pekerjaan bisa dilakukan dengan efektif, efisien. Lebih efisien begitu ya. Kalau soal bangunan, saya juga termasuk yang penasaran seperti Mas Dewa. Konsepnya memang apakah karena ada convention-nya itu ya sehingga kemudian gimana penjelasannya Mas? Kalau memang kita ada konvensinya memang besar, kita bisa sampai 700-800 orang ceilingnya kita tingginya kurang lebih adalah 7-8 meter sehingga cukup luas dan memang bangunannya adalah kebetulan di bawah itu ada bengkel Honda ya. Memang itu adalah konsepnya dari sisi pemilik kita, di bawah memang Honda, di atas adalah hotel. Gitu. Jadi satu gitu ya. Dan parkirnya memang langsung di atas. Banyak orang yang tidak melihat, itu ada hotel gitu kan ya. Iya. Mana sih sebelahnya, karena ada pintu masuk ada 3 gitu. Satu masuk bengkel, satu ke hotel, satunya ke pom bensin. Nah, kita milih yang tengah aja, di situ ada tulisannya gitu. Iya benar ya. Masuk hotel Haris gitu ya. Iya, terus langsung naik ke atas, langsung parkir di lantai 2 demikian gitu. Pak Agus, mungkin ini tadi ada saran untuk putranya Pak Dwija tadi kan, mungkin dengan keahlian di F&B yang khusus tadi dari internasional, supaya kemudian bisa diterima di pasar hotel yang ada di Indonesia, itu mungkin harus ke mempelajari skill memasak yang baru. Maksudnya itu dengan, kalau ini mungkin masakannya internasional, terus harus coba jenis masakan yang lain sehingga kemudian lebih bisa diterima gitu loh, tidak mandek dengan itu saja gitu loh. Mungkin ada sarannya. Iya, setuju. Kami pun juga tidak melihat apakah dia itu SMK,
diploma atau S1 malah ya. Di tempat kita tuh lebih banyak adalah skill yang kita cari. Oke. Kalau untuk SMK dan sebagainya itu kan untuk proses ketika dia akan menjadi seorang pemimpin ya nantinya. Ketika dia menjadi executive chef, alangkah baiknya adalah punya titel begitu. Nah, memang benar Bu Novi, kelihatannya harus menyesuaikan dengan iklim yang ada di Indonesia karena kelihatannya dia sudah terbiasa dengan masakan yang itu tadi yang tadi saya sebutkan gitu atau mungkin western yang kayak apa gitu ya. Betul. Jadi agak adjust gitu ya. Masakan-masakannya Indonesia dan sebagainya begitu. Atau Chinese food itu juga sangat banyak penggemarnya kan. Chinese itu juga tidak mudah ya. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang modelnya itu yang kita tahu. Oh Chinese kalau kita jarang makan, oh ini Chinese enak ya. Tapi bagi orang yang sudah mengenal masakan Chinese, oh ini kurang ini, oh ini wilayah ini ya, ini wilayah Surabaya, Singkawang itu beda-beda begitu. Iya. Ya, oke. Saya tak lanjut ke ini sebelum kita break lagi untuk iklan. Ada Ibu Ita, apa syarat utama anak-anak SMK bisa menembus dunia perhotelan? Yang kebetulan anak saya SMK tapi bukan jurusan perhotelan, tapi sedang mencari kerja. Nah, ini harus ditanggapi ini gimana? Oh iya, setuju. Senang sekali. Ya. Terima kasih, itu adalah interest sekali ya, bahwa itu adalah skill. Jadi alangkah baiknya anaknya bisa disuruh untuk training dulu. Training supaya gitu mengenal. Betul. Training itu ada gunanya, Pak. Jadi anak-anak itu belajar. Training apa di kursusan gitu? Jadi kalau misalnya di SMK. kejuruan. Magangnya itu ya. Magangnya itu bisa ke ini. On the job training ya. Bukannya tadi itu SMK-nya bukan perhotelan. Bukan perhotelan. Tapi mau masuk ke hotel. Umum ya. Iya. Gimana itu? Boleh, bisa. Kalaupun ada, bisa nanti kerjasama dengan salah satu hotel yang bisa dengan memberikan training 2 bulan atau 3 bulan supaya mengenal dunia hotel itu seperti apa. Nah itu di mana? Hotel itu enggak gampang ya. Karena memang harus skill. Iya. Dan mereka harus dilatih. Sama halnya dengan anak-anak yang di engineering gitu. Sama halnya mereka akan diajarin untuk membuat backdrop aja nih. Dari kayu di belakang gitu ya. Itu tidak gampang, Bu. Bisa berdiri tegak begitu. Tapi anak-anak latihannya seperti itu akhirnya dia bisa. Ya, memang dilatih maupun sound system dan sebagainya, mereka mengenal biasa, tetapi karena dipraktekkan langsung dan mengenal itu bisa. Sama halnya dengan waiter dan waitress itu juga demikian. Mereka harus tahu dan mereka tidak boleh jijik ya pegang piring gitu ya. Karena itu piringnya orang nih, bekas makan orang dan sebagainya harus dipegang. Nah, itu yang dimaksudkan skill itu tadi. Jadi alangkahnya harus mengenal dunianya dulu. Mudah-mudahan sih saya berharap aja makin banyak hotel yang mau menampung anak-anak yang mau training ya. Iya. Karena kan memang ada ya Pak Agus. Banyak gitu. Kalau saat sekarang ini. Meskipun itu bukan atas nama sekolah loh Mas Agus, boleh ya? Oh iya, boleh. Boleh ya, termasuk Haris ya, Bu? Bisa ya? Bisa, di tempat kami juga bisa. Kami juga terbuka. Loh itu Bu Ita? Nanti nanya boleh Bu Ita, bisa datanya nanti Mas Agus ngisi data, mungkin boleh. Bisa anaknya kalau mau training boleh ke ada periode tertentunya gitu Haris Hotel. Iya, kami pun rata-rata adalah umumnya yang paling bagus adalah 6 bulan. 6 bulan. Kenapa harus 6 bulan? Karena 1 bulan pengenalan, 2 bulan juga begitu, 3 bulan itu sudah mulai mengerti, nah baru bulan keempat dievaluasi, 5, 6 itu udah jalan. Siapa tahu nanti bisa direkrut ya kalau hasilnya bagus ya. Bisa. Mudah-mudahan ya. Iya. Boleh. Boleh ya. Saya hubungi ke Bu Ita ya. Ya, oke, baik. Baik, kita ke iklan dulu ya. Bicara soal suksesi. Suksesi itu kan berarti bagaimana kemudian merencanakan kepemimpinan itu akan terus ya bukan cuma kepemimpinan tapi manajemennya itu. Betul. Bisnisnya tetap berlangsung. Bisnisnya berlangsung dengan karir ya Pak ya. Ya, betul. Nah, ujungnya nanti kita akan ke sana, tapi yang menarik tadi Bu Novi sudah membuka di awal kita diskusi bahwa hotel itu sekarang bahasa awamnya itu kan susah nyari SDM yang berkualitas gitu ya. Kenapa Mas Agus? Nah, betul. Karena ada beberapa alasan-alasan tersendiri, terkadang dari sisi pelamar itu sendiri, ya kan? Jadi kita contohkan begini Pak, kalau misalnya saya ketemu sama dengan semua pelamar gitu ya, memang ini menjadi kewajiban saya juga gitu. Apakah dia nantinya diterima atau tidak itu mesti kami bimbing.
Jadi ketika kita terima untuk surat lamaran maupun riwayat hidupnya, itu kita jelaskan bahwa apa yang kamu tulis ini ada kekurangannya dan sebagainya. Kami terangkan, meskipun orang tadi tidak kami terima ya, tidak kami proses, tetapi proses pembelajarannya itu ya muncul ya. Kadang-kadang nggak iso ya Bu ya, karena kita juga seorang trainer ya, jadi nggak tego gitu kan, kita mesti muncul gitu ya, bener ya Bu ya. Kok iki ya opo to lel ya, kadang-kadang kok gemesno to ya, aku kadang-kadang begitu. Ini ya gitu ya, kita ajarin juga segala macam, terus kita ajak diskusi yang bersangkutan, isinya begini dan sebagainya, supaya mereka tahu bahwa kenapa sih kok saya surat lamaranku tidak pernah direspon oleh perusahaan. Nah, saya terangkan begitu. Terus saya balik nanya, emang selama ini dari sisi personalia, apakah ada yang tanya begitu? Jarang Pak, enggak ada gitu. Nah, rata-rata saya terangkan begitu. Coba kamu rubah dan sebagainya. Kita kasih contoh-contohnya juga, ada beberapa pelamar kita kasih supaya mereka mengikuti gitu, bahwasanya harus jelas. Jangan di model kayak saya sekarang, kayak model-model simple dan langsung kelihatan wow, tapi urutannya ra jelas. Misalnya kamu SMA atau SMP, SMA, kuliah itu di mana, di kota mana dan sebagainya, jurusanmu apa, itu yang tidak bisa dijelaskan di situ ya, bahwa ya kita ngomong ya harus jelas, harus terbuka. Kalaupun kamu kerja, kamu pun training di mana saja, di hotel mana saja, supaya kami mengikuti kamu trennya di mana gitu. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Gitu. Terkadang bajunya kok nggak sesuai, ya kita arahkan bajumu kurang. Kamu harus menggunakan pakaian ini. Cara dudukmu harus begini ketika kamu ketemu sama dengan personalia. Kenapa? Itu adalah salah satu poin begitu. Supaya mereka juga paham betapa, oh iya ya, aku harus begini ya. Nah, tolong kamu rubah. Saya bilang gitu. Kadang ada satu orang yang kita panggil, ternyata kita punya ada 2 surat lamaran. Gitu ya. Misalnya saya asumsi Pak Aldi aja deh, gitu ya. Pak Aldi ini ternyata datang ke tempat saya dengan 2 surat lamaran. Nah, saya tunjukin dua-duanya, Pak Aldi. Ini kira-kira Pak Aldi milih yang mana surat lamarannya? Kalau yang ini adalah modelnya seperti ini, yang ini modelnya seperti ini. Beda kan? Oh ya, beda ya Pak ya. Terus kamu milih yang mana? Iya, bingung Pak. Nah disitulah kita jelaskan bahwasanya itu adalah memang basic ya untuk melamar segala macam supaya bisa lolos. Setelah lolos pun itu harus dia harus menjelaskan, ketika ditanya itu harus sesuai dengan basicnya dia. Misalnya kalau yang tadi adalah di kitchen ya, di dapur gitu, bagaimana dia prepare-nya, bagaimana dia untuk persiapannya, ataupun ada event bagaimana dan sebagainya, dia harus mengerti. Memang terkadang banyak juga orang-orang ketika ditanya tidak bisa ngomong Pak, diam 1000 bahasa. Di rumah sudah belajar, ketika sampai ketemu sama personalia tidak bisa ngomong. Betul. Nah, kita itu selalu mengulik supaya mereka mau ngomong. Kita ajak guyon, kita ngobrolin apa gitu ya, tidak urusan kerjaan. Setelah cair, setelah dia rileks, baru kita tanya. Gitu. Nggak fair kalau misalnya pada saat, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa seperti itu. Kita ingin buka dulu sampai dia fair, tenang, sumringah gitu kan, agak tenang, cara ngomongnya segala macam baru jelas. Gitu. Ini kalau saya mungkin menambahkan, kalau di beberapa jenis pekerjaan kayak misalnya di IT lah, desain dan sebagainya, atau arsitek, itu biasanya kita tuh menyertakan portofolio gitu. Iya, betul. Hotel itu apakah juga mungkin dilampiri dengan portofolionya gitu ya, sehingga kemudian memantapkan gitu HRD atau SDM yang nanti akan menginterview kita, bahwa ini loh gitu loh, membuat makin yang mantap bahwa beda dengan yang lainnya gitu loh. Setuju. Itu untuk bidang tertentu adalah desain grafis. Desain grafis gitu ya. Harus menyertakan itu. Jadi panjang sekali. Orang kitchen gitu gimana? Kalau orang kitchen itu terkadang kita misalnya bawa untuk yang makanan gitu.
Tes food. Kenyang dong kami. Nggak sempat nanya nanti kekenyangan. Itu kalau yang ngelamar 100 ya bener Mas Agus ya kelempokan ya. Foto-fotonya dia pernah apa gitu, enggak gitu. Iya. Terkadang ada yang seperti itu, khususnya untuk yang pastry gitu ya. Mereka menyertakan kira-kira Hasil karyanya hasil gitu ya. karyanya. Ketika untuk ada coffee break, dia tunjukkan seperti ini. Kamu bisanya gimana? Ada yang otodidak, ada yang belajar dan sebagainya. Karena setelah itu kan baru akan dites makanannya, food testing ya. Kira-kira teksturnya seperti apa, keras atau lembut atau manis atau kering dan sebagainya, itu seperti itu. Ya. Dan itu pun sesuai dengan karakter dari hotelnya juga gitu. Ya, saya itu pernah mewawancarai dalam rangka apa? Karena saya ini kan punya ini apa namanya YouTube untuk mengenalkan berbagai macam profesi juga kepada teman-teman muda. Itu saya pernah mewawancarai orang yang sekarang menjadi eksekutif chef, tetapi untuk Western food gitu. Tetapi dia itu dulu backgroundnya itu pernah dia juga macam masakan yang macam-macam gitu. Dan dia juga bartender gitu loh. Jadi sebenarnya kan ini memungkinkan untuk orang itu mencoba berbagai macam keterampilan atau bidang yang ada di hotel, karena dia bilang kebetulan dia juga pernah di luar negeri. Kalau di luar negeri itu saya nggak tahu apakah di Indonesia seperti itu juga, mungkin beberapa hotel sudah melakukan ini, bahwa kalau ada rekrutmen, ada kebutuhan atas suatu jabatan itu buka internal dulu gitu, sehingga yang internal ini apply. Terus kemudian ya itu tadi, kalau dia cocok ya dia bisa diposting di situ, diterima di situ gitu kan. Iya, betul, memang iya. Itu namanya sebelum masuk ke sana ada cross training yang harus kita lakukan, betul. Yang untuk menstabilkan posisi tadi ya Pak ya. Jadi kita untuk manajemen suksesi itu memang harus seperti itu. Pertama memang kita buka adalah dari dalam dulu. Setelah dari dalam kita ada evaluasi, ada pengawasan yang begitu melekat. Kira-kira melekat ini adalah administrasinya bagaimana dia kerjasama dengan sesamanya, bagaimana dia dengan departemen lain. Bukan cuma skill ya? Bukan hanya skill gitu. Karena tentunya itu adalah up ya ke atas. Kalau dia enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi, berarti di dalam satu departemen tadi akan lebih hidup. Tapi kalau misalnya kaku, ini yang akan repot. Pokoknya ini yang repot nanti gitu kan. Betul. Nah, salah satunya itu ada orang-orang yang seneng ya, kayak gitu tadi. Cukup banyak dari tempat kami, dari beberapa tempat itu adalah orang-orang teknik yang menjadi chef itu cukup banyak. Oke, padahal itu berbeda banget. Beda banget. Tapi ternyata dia punya tes untuk itu gitu loh. Saya mau mengenali beberapa orang yang ada di kitchen gitu, karena saya juga kelilingan gitu kan. Itu juga cukup banyak gitu. Jadi tidak menutup Pak. Jadi apapun kita bisa terbuka. Ya. Kadang kan orang baru ketemu sama passion sebenarnya itu setelah dia melewati beberapa jenis pekerjaan. Begitu ya. Oh ternyata di sini gitu ya. Mas Agus, kalau balik lagi ke manajemen suksesi, kalau misalnya kita mau runut karena waktu juga, harus dimulai dari seperti apa manajemen suksesi yang terbaik oleh teman-teman di HR? Apakah mulai dengan melakukan mapping kebutuhannya apa, kemudian internal yang ada, ketersediaan SDM seperti apa, terus strateginya gimana? Monggo silakan. Ya, betul. Karena kebetulan saya sering kali untuk melakukan pre-opening ya Pak ya, untuk rekrutmen karyawan, kita harus menyesuaikan dulu sama dengan kondisi hotelnya, karena itu ada menyangkut dengan budaya pada sisi buildingnya dan sebagainya gitu ya. Tentunya kita akan menyesuaikan dan kita mencari orang-orang sesuai dengan karakter tadi, termasuk dari sisi corporate, termasuk dari sisi pemilik, termasuk dari sisi manajemen. Itu akan kita sesuaikan semuanya, baru kita munculkan kriteria-kriteria yang tadi. Nah setelah itu baru kita saring. Setelah kita saring, lalu kita akan mapping juga sama mereka, kira-kira cocok nggak dia untuk di posisi sebagai seorang leader, sebagai misalnya koordinator, sebagai supervisor dan sebagainya gitu. Karena nantinya
dia akan menjadi seorang para manajer. Karena kalau bagi saya harapin sih semua yang saya interview semuanya adalah bakal jadi manajer. Iya. Itu saya masih tegas, kamu harus jadi manajer, harus, tidak bisa tidak, harus. Saya pikir begitu. Karena memang harus ya, itu adalah memberikan satu motivasi sama mereka. Bahwa oh ya, aku dihargai sama personalia gitu ya kan. Itu pendekatan-pendekatan maksudnya adalah ayo ngikutin aturan, ayo ngikutin training, ngikutin manajemen dan sebagainya itu supaya mereka mengerti pada jalurnya. Gitu. Oke. Bu Novi mau menambahkan dulu. Oke, jadi pada prinsipnya sebenarnya sama ya kalau manajemen suksesi gitu. Jadi tadi mungkin Mas Aldi sempat menyinggung ya, kita mapping nih kondisi internalnya kita seperti apa. Terus kalau mungkin untuk tadi yang diceritakan adalah untuk hotel yang masih baru karena terlibat di beberapa pre-opening hotel. Tapi kalau misalnya ini sudah berjalan, maka ya kita pastikan yang di dalam ini kondisinya seperti apa. Dan karena tadi itu kita screening lagi untuk talentnya itu. Betul. Jadi kan gini, kalau kita mengembangkan SDM yang ada di perusahaan, maka pastikan yang kita kembangkan ini adalah talentnya gitu ya. Jadi ya kita maunya semua, tapi kan kenyataannya tidak semua orang itu bisa jadi talent gitu. Jadi kalau kita mau mengembangkan, kalau bicara tentang manajemen suksesi, yang penting itu kita nemu talentnya dulu. Nah, talent ini kan yang kemudian kita akan lakukan pembinaan secara khusus, diakselerasi, kemudian di-maintain gitu kan. Betul, setuju. Seperti itu. Maintainnya luar biasa loh Pak Adi. Iya. Gampang loh. Betul. Iya. Kalau kadang sudah kita maintain, ternyata ucul Pak. Aduh gelo gitu Pak rasanya. Ucul yang pertama, yang kedua gagal ternyata. Mungkin ada nggak? Sering ya saya mengalami. Artinya kan mereka ini setelah di mapping, kemudian talent ini kemudian dimasukkan di training center lah ya. TC-nya itu biasanya berapa lama Mas Agus? Yang tergantung ya. Kalau di Haris sendiri ada berapa? Paling tidak kita 3 bulan lah untuk proses untuk 3 bulan itu artinya manajemen atau SDM sudah bisa melihat ini bisa lanjut apa enggak gitu ya? Tetapi untuk kesehariannya kita harus menjaga mereka. Pada saat ada kelihatan mereka sudah mulai turun, kita sampaikan kepada pimpinannya, Pak tolong dibantu, kelihatannya dia mulai turun nih, ada apa? Pasti dia punya masalah ini di rumah. Memang di sisi personalia memang tidak selalu nampak, tetapi kita ngamatin satu persatu dari masing-masing orang. Ada apa itu kok gayanya kok beda? Nah gitu, kita sampaikan sama pimpinannya, tolong dipanggil karena dia butuh ini gitu. Kalau kita panggil tentunya mereka udah takut ya. Tentunya begitu. Waduh, aku dipanggil personalia. Waduh, ada apa-apa ini. Padahal kita nggak ada apa-apa. Karena kita hanya cuman senyum saja dan ngajak gurau. Tapi pada sisi pimpinannya sendiri itulah yang akan menemukan apa sih masalah intinya di dia. Dan dia akan, oh ya Pak, ternyata dia punya masalah ini. Oke, tolong dibimbing jangan sampai dia keluar. Gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, ya udah binasakan, udah. Gitu. Jadi habis manis-manis dibinasakan gitu. Artinya memang ada peluang bahwa bidikan dari HR itu juga tidak menghasilkan sesuai dengan harapan ya. Faktornya banyak ya. Banyak faktor Pak, banyak faktor yang kita harapkan dia akan menjadi ini, itu dan sebagainya. Ada nggak contoh kasus ternyata kompetensinya nggak memenuhi, meskipun HR sudah melihat ini kayaknya bisa ini, ternyata setelah dievaluasi dikasih training center 3 bulan itu tadi, ternyata saya salah gitu, ada nggak? Sempat nggak ada juga ya? Ada seperti itu. Jadi otomatis kita harus adjust, gitu. Kita menyesuaikan dengan pengalaman yang dia punya, pengalaman dan gayanya dia, kita menyesuaikan. Jadi istilahnya tailor made ya Bu ya. Tailor made ya. Terpaksa kita merevisi map kita sendiri untuk yang bersangkutan disesuaikan dengan kemampuannya dia. Tapi arahnya tetap hanya menyesuaikan dengan dia supaya dia nggak bosan ketika kita push dengan kencang itu, dia masih bisa mengikuti aturan. Ya, yang lebih gelo lagi kalau sudah di TC bagus-bagus, ternyata kemudian di hijack sama kompetitor ya. Itu gelonya luar biasa ya. Minta ampun Pak. Minta ampun. Kadang-kadang saya diomeli gitu kan sama teman lain. Iku kok api ya? Lapo lirik-lirik. Nah, gitu kan. Ayo, harus mau ambil ya. Enggak. Tapi harus diakui bahwa memang turnover tinggi ya Mas ya.
Atau Iya. pajak-pajakan itu cukup tinggi ya? Cukup tinggi Pak, cukup tinggi. Hanya saja dari sisi kita itu harus bisa menjaga dengan baik. Jadi istilahnya karyawan itu adalah customer kita Pak. Kalau untuk hotel customer-nya adalah tamu ya. Kalau dari sisi personalia itu adalah customer-nya adalah karyawan Pak. Mereka puas berarti kita juga sukses gitu aja. Ya itu kan kadang-kadang keluarnya mereka itu kan dadakan gitu ya. Berarti juga harus punya strategi untuk mendadak ditinggal oleh talent-talent terbaik gitu ya. Iya, betul. Apa yang harus dipersiapkan kalau boleh? Kalau ini bukan rahasia ya, boleh di-share ke teman-teman HR yang lain yang mendengarkan talk show kita. Ya, terkadang kita juga mempersiapkan dari dalam, gitu ya, dari dalam, dan kita pun juga sudah cukup lama. Kalau misalnya saya sendiri selalu memotivasi untuk teman-teman yang di tingkat yang di level di bawah-bawahnya juga. Kamu harus siap, kamu sudah sekian tahun, sudah 1 tahun, kenapa kamu tidak berubah? 2 tahun, kenapa kok kamu baru nyadar sekarang? Harusnya kamu nyadar, dan lain sebagainya gitu. Kita siapkan untuk yang di bawahnya, karena kestabilan dari sisi departemen itu harus kita jaga. Apabila memang tidak bisa, ya terpaksa kita hijack dari luar, gitu, yang memang kita monitoring cukup lama. Gitu, yang bersangkutan. Nah, jadi sebenarnya tadi itu karyawannya Pak Agus sudah dimonitor orang lain. Pak Agus monitor karyawannya orang lain. Oh, ala podo dene iki berarti kalau orang Jawa bilang. Tapi ya itu keniscayaan bisnis dong ya. Iya, persaingan bisnis Pak. Karena mereka tahu ya, talent-talent yang bagus. Kebetulan kami juga menjaga. Ini jadi lirikannya tempat lain ya repot aku juga gitu. Karena melatih lagi dari awal. Nggak gampang. Di beberapa industri itu ini Pak Agus, ada komitmen. Jadi kalau sesama kita tolong jangan deh gitu loh. Oh iya. Gitu. Jadi, kadang aku dimusuhi Bu. Ngono ya. Aku langsung dulu. Kalau di hotel itu umbar-umbaran Bu. Umbar-umbaran ya. Enggak. Tetap ada etika, tapi cuman memang kalau 500 sekian itu kan cukup banyak ya. Betul. Ya, saya membayangkan di eranya dulu radio juga termasuk yang mengalami kondisi seperti itu, bahkan sampai ada kemudian boykot dari beberapa radio yang nggak mau ngirim pelatihan penyiarnya. Iya, penyiarnya untuk ikut pelatihan karena lapo dilatih pinter-pinter kok dibajak radio Leo katanya kayak begitu. Ya, pernah dengar Pak itu. Iya, sekian tahun yang lalu kebetulan. Itu kan memang hal-hal yang seperti itu yang tidak ini ya, tapi ya yang penting kan harus punya strategi darurat tadi itu loh. Iya. Artinya daruratnya harus kemudian mengkader terus menerus ya. Betul, itu tadi dan nggak boleh capek loh Pak mengkader itu. Iya, nggak boleh. Saya baru pengen nanya soal itu. Berarti HR itu ya kerjanya nggak gampang ya, karena tiap hari mesti bukan cuma di layer satunya, tapi 2-3-nya semua harus di. Betul, jadi di setiap jabatan kan idealnya ada suksesornya kan Pak. Iya, betul. Jadi punya calon pengganti lah. Jadi kalau ininya istilahnya nitip Bu ya, kami ini nitip ya pada pion-pion tertentu ya gitu. Bener. Tolong ya jaga ini ya, tolong ya jaga ini ya, tolong jaga ini. Itu merepet-merepet loh ke sini. Tolong kembalikan itu. Terus juga ada pemain-pemain cadangannya ya. Iya, itu tadi suksesornya itu tadi. Jadi tolong ya, itu sudah mulai dilirik loh tempat lain. Tolong ya. Oh ya Pak, iya. Oh, dijaga supaya dia nggak lepas. Nah, semacam itu. Iya. Itu adalah salah satu pendekatan yang. Apakah salary menjadi satu-satunya alat yang ampuh banget untuk menahan seseorang nggak? Kalau untuk salary sometimes ya, tetapi situasi, kondisi, lingkungan kerja juga pengaruh ya, Coach ya. Kalau mereka merasa nyaman, dilayani, ya itu tadi. Karyawan adalah customer kami gitu. Bagaimana dengan pakaiannya gitu, absensi, pembayaran gaji segala macamnya sudah sesuai dan kita open, tentu mereka juga merasa nyaman gitu. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, tentunya mereka akan menjadi berulah. Ya. Gitu. Apa yang disampaikan Mas Agus ini kalau didengar kemudian karyawan-karyawannya Haris enak loh ya. Iya. Kan karyawan kan, itu kan customernya Mas Agus. Jadi kalau dipanggil Mas Agus dipanggil HR manager, suruh sini aja. Bercandaannya kayak begitu ya. Tapi kita langsung ke Pak. Tentunya kita istilahnya down to earth ya. Iya. Jadi siapapun orangnya dan sebagainya kita deketin, kita ajak omong dimanapun, tidak perlu harus di kantor ya, di tempatnya dia bekerja, kita deketin, kamu sudah makan belum, gimana kondisimu,
apa yang kamu lakukan semalam kok kelihatannya kamu capek gitu, kok kenapa kok kamu kurang senyum. Nanti disitulah dia akan cerita dan sebagainya. Ya, Gitu. perjalanan panjang karir beliau di HR sudah menunjukkan bahwa memang takdirnya beliau ini adalah menjadi manajer HR yang oke gitu ya, luar biasa panjang, down to earth kayak gitu. Oke, nggak salah kalau kita minta nasihat dari Mas Agus, bukan nasihat, closing statement lah dari Mas Agus di akhir diskusi ini soal manajemen suksesi itu. Apa yang kemudian bisa diresume menjadi poin-poin penting gitu yang harus diperhatikan untuk para HR yang mendengarkan talkshow kita ini? Oh ya, baik. Tentunya kita harus komitmen saja Bapak. Komitmen dengan apa yang tujuan kita, bahwa HR itu adalah berhubungan sama dengan human ya. Human baik dari tingkat yang atas, menengah maupun dengan yang di bawah. Dan kita harus open mind gitu. Jadi tidak bisa kita itu memilih siapa yang dekat kita dan sebagainya, tidak bisa. Karena bagaimanapun juga teman-teman semuanya mendapatkan hak yang sama. Bisa berinteraksi dengan kita. Yang paling penting adalah komitmen gitu aja Bapak. Gitu ya. Dengan, itu yang betul. Itu saja. Oke. Bu Novi mau closing statement juga untuk topik kita hari ini dan kemudian agenda MSC. Iya. Baik, terkait dengan manajemen sukses itu kan artinya kita ini grow gitu ya, kita membentuk menumbuhkan talent-talent dari dalam. Nah, ketika kita benar-benar melakukan proses growing talent dari dalam, itu kita pada saat itulah kita akan bisa merasakan alangkah sia-sianya, alangkah sakitnya kalau kita menyia-nyiakan talent gitu. Karena grooming mereka itu setengah mati gitu. Dan kemudian kalau nggak gampang. Karena itu mestinya kita tidak menyia-nyiakan ini. Karena ini pain-nya ini setengah mati kalau kita kehilangan mereka gitu. Iya, benar. Sedihnya minta ampun Pak gitu kan. Iya. Ngelatih, training. Gelo gitu ya. Iya gitu. Jadi itu kuncinya di sana. Jadi ya satu tadi ya prosesnya harus benar lah gitu. Prosesnya harus benar. Banyak hal tadi sudah dibahas di awal dan juga diresumkan oleh Pak Agus. Tapi itu tadi kalau kita ini when you grow talent you will know the pain of kalau kita menyia-nyiakan mereka gitu. Iya. Gitu karena efeknya ke kita sendiri gitu loh. Makin berat gitu loh. Karena nggak gampang. Nggak gampang dan ini memang tidak akan pernah bisa digeneralisasi karena ketika bicara soal talent ini bicara soal manusia. Betul. Ya. Yang masing-masing orang pendekatannya harus beda-beda gitu ya. Iya, beda-beda Pak. Iya ya. Tidak gampang Pak. Tidak gampang gitu ya. Makanya jangan suka gelo ya Mas Agus ya. Yang sabar loh. Sudah proven lah beliau ini. Baik suhu gitu kan. Baik suhu gitu. Suhu Novi akan menyampaikan agenda apa Bu dari MSC yang terdekat? Oke, jadi yang terdekat kita nanti di 21 Juli hari Jumat itu ada webinar leadership series dengan judul Leader Role in Diversity Management gitu. Karena adalah Bu Felicia Bella Kurniawan. Beliau adalah Deputy Head dari UC Universitas Ciputra. Family Business Center dan juga beliau karena kita kerjasama dengan GCI East Java, beliau adalah Deputy Sekretari Jenderal, jadi Deputy wakilnya Sekjen dari GCI East Java. Terus kemudian di 22 Juli kita punya pelatihan administrasi perkantoran sekretaris, di 29-nya Public Relation dan MSDM, serta nanti di bulan Agustus untuk pelayanan prima dan public speaking gitu. Ya, oke, baik. Kalau tertinggal silakan hubungi saja nomor saktinya Bu Novi yang masih tidak berubah sampai hari ini ya. Tidak dirubah pasti. Tidak akan pernah dirubah 0811 340 5557. 5557. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Agus Santiko, Setio Nugroho, HR Manager Haris Hotel and Convention Bundaran Satelit. Mas Agus, sehat-sehat terus, semangat terus ya. Amin. Selalu semangat. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini. Amin. Amin. Ya, Oke. Bu Novi terima kasih juga. Terima kasih Mas. Sampai kita ketemu minggu depan ya. Oke. Baik. Sampai di sini Solusi SDM bareng saya Aldi mewakili para narasumber juga mohon pamit untuk dialog kita kali ini luar biasa. Sampai kita ketemu dalam dialog Solusi SDM selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.